Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada dan di waktu kapanpun Anda menyaksikan video yang kami buat di sini. Selamat menyaksikan presentasi yang akan saya sampaikan beberapa menit saja pada acara seminar internasional pembelajaran bahasa dan sastra di era 5.0. Baik, tema yang kita bahas dalam penelitian saya bersama Ibu Firmosari membahas dalam penelitian kami menghasilkan beberapa pokok penelitian yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah penelitian sastra, kemudian deskriptif kualitatif yang juga menjadi ciri khas daripada penelusuran kami, baik itu melalui analisis tekstual maupun pengamatan observasi di lapangan, menghasilkan beberapa pokok permasalahan dari fenomena kata yang cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya yang ada di Jawa Timur. Mungkin sangat familiar dengan kata ini. Ya, langsung saja judul penelitian yang kami angkat di sini adalah kajian kritis linguistik lokal jenius pada ekspansionisme kata jancuk di era digital. Apa yang melatar belakangi penelitian kami di sini adalah bahwa sebenarnya kata ini muncul secara kultural maupun secara historis. Kata jancuk ini sebenarnya ungkapan bahasa yang ada di area Jawa pinggiran ya. Ekspresi ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari dan digunakan dalam berbagai situasi. Mungkin situasi-situasi yang menggambarkan psikologi manusia seperti ekspresi kemarahan, kesedihan, kekecewaan ataupun emosional. Tapi belakangan makna ini juga semakin plural gitu ya, nilai kemasyarakatan, karena mengalami pergeseran atau transformasi nilai dalam penggunaannya. Perlu diperhatikan dalam penggunaan kata ini, seringkali kata ini diasosiasikan sebagai ungkapan yang tidak sopan kepada orang lebih tua atau berkonotasi negatif. Oleh sebab itu, sebagian orang menganggap kata ini tabu, karena meskipun kata ini cukup populer di kalangan masyarakat, digunakan oleh anak-anak muda, oleh orang-orang dewasa juga, pada konteks tertentu, konteks keakraban dan percakapan sehari-hari, atau pada usia teman sebaya ya. Tetapi nyatanya kata ini cukup memiliki daya tarik tersendiri selain secara verbal tetapi juga secara non-verbal. Apa yang saya maksudkan dengan aspek non-verbal di sini adalah kata ini juga memiliki dibentuk melalui produk-produk industri, baik itu industri budaya maupun seni ya, industri bahasa dan seni gitu. Bagaimana menunjukkan bahwa entitas budaya itu ternyata memiliki kekuatan untuk memperkuat industrialisasi makna gitu ya. Jadi industri tidak hanya dipahami hanya sekedar menghasilkan suatu produk fisik, tapi juga membentuk suatu produk budaya. Dalam hal ini adalah makna. Nah, kata jancuk misalnya itu seringkali secara resepsional dihadirkan dalam berbagai macam film bernuansa lokal seperti misalnya Yowis Band yang dibuat 4 kali berturut-turut sejak tahun 2018, bahkan ada sequel serialnya di tahun 2020 dan dibuat lagi di tahun 2021. 4 kali pembuatan film Yowis Band yang mana memiliki analisis resepsi kata jancuk ini sangat banyak sekali diungkapkan dalam berbagai macam dialognya, itu mendulang kesuksesan yang cukup
di luar dugaan ya. Artinya film yang lokal di sini juga ternyata mampu menjadi daya tarik tersendiri dan sukses secara nasional. Dari tahun 2018 sampai 2021 telah memperoleh jutaan penonton pada saat itu ya. Hingga saat ini pun masih ditonton. Bahkan penelitian-penelitian tentang film ini, baik itu penelitian semiotika ataupun penelitian analisis resepsi, penelitian fenomenologi tentang penggunaan kata janjuk yang sudah menjadi budaya yang digunakan masyarakat secara luas gitu, terbukti memiliki banyak teks yang bisa digali. Misalnya penggunaan bahasa, kami melihat ada sirkulasi modal yang pernah dikatakan oleh Marx bahwa setiap kalangan atau kelompok, dalam hal ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki kapital atau modal, itu bisa memperkaya dirinya dengan cara mengkomodifikasikan suatu produk. Itu produk yang dibentuk dalam produksi yang dihasilkan dari tenaga kerja maupun produksi yang dihasilkan dari komoditas itu sendiri atau komoditas makna ya. Tetapi Marx memang dia dalam teori determinisme ekonominya mengatakan tenaga kerjalah yang paling berperan, yang diperas habis-habisan oleh kalangan pemilik modal untuk menghasilkan produksi yang dikonversi menjadi kapital premium. Dalam rumusan tertentu kita bisa memahami misalnya money dikonversi menjadi kapital, yakni kapital tekstual atau kapital non tekstual, lalu kapital labor atau labor power, lalu dikonversi lagi menjadi produksi yang nantinya akan menjadi kapital berikutnya dan juga money berikutnya. Jadi intinya siapapun yang bisa mengkonversi, mengkomodifikasi dan juga melakukan transformasi atau transmutasi makna menggunakan berbagai macam perangkat kapital termasuk tenaga kerja dalam hal ini, itu bisa dianggap sebagai seorang atau sekelompok kapitalis yang berhasil mengkonversi komoditas. Dalam konteks kata atau komodifikasi makna di sini itu juga dilakukan oleh berbagai macam aktor gitu. Salah satunya mungkin Sujiwo Tejo yang kita mungkin menyimak, dia adalah salah satu aktor yang dengan brand ataupun secara ikonik sangat khas dengan kata tersebut, kata janjuk ya. Dan juga dia juga aktif di Twitter dan media sosial, bahkan menulis buku seperti Republik Janjukers yang kita bisa temukan di toko-toko buku ternama ya di situ, dan beberapa kali dicetak ulang, membuktikan bahwa dia berhasil mengkonversi makna satu kata menjadi komoditas ya, yang bisa dikonversi menjadi tentunya adalah ekonomi. Nah, di sini saya melihat ya, kita melihat kampialisasi bahasa itu juga membentuk suatu tren budaya tertentu. Misalnya kita melihat dalam kacamata poststrukturalisme ya, dalam pemahaman oposisi biner, itu kan ada kritik sosial yang dibangun secara simbolik bahwa kekuasaan yang dibangun atas dasar struktur sosial yang mendominasi itu harus dibongkar, kan katanya seperti itu. Nah, bahwa komersialisasi kata janjuk itu kan berkembang menjadi produk yang menciptakan nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi mereka yang mampu memanfaatkannya. Lalu bagaimana dengan yang tidak mampu memanfaatkannya? Ya dia hanya akan menjadi konsumen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.